Berteman dengan hantu sepertinya tidak pernah terpikirkan sama sekali oleh Raina. Gadis itu tidak pernah menyadari bahwa Siska sahabatnya adalah sosok makhluk halus yang beberapa tahun lalu tewas bunuh diri melompat dari atas gedung sekolahnya. Siska tidak tampak menyeramkan. Ia sama seperti manusia pada umumnya, hanya saja kadang-kadang terlihat aneh. Namun Raina tidak pernah menyadari hal tersebut. Pantas saja selama ini Raina dianggap freak. Cewek itu sering kedapatan mengobrol sendirian di sekolah saat jam istirahat ataupun saat jam pulang hingga petang. Raina merasa tidak ada yang salah dari diri Siska. Seperti sekarang ini, cewek mana sih yang berani keluar larut malam dengan berjalan kaki sendirian? Itulah Siska. Raina berpikir bahwa Siska hanya cukup pemberani dan tidak pernah takut pada apapun. Aku pulang duluan ya, kata Siska seraya pergi. Saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Setelah mengantar Siska sampai ke depan pintu ruang tamu, Raina lalu mencari mamanya yang baru saja pulang dari bekerja. "Mah," panggil Raina pelan. Mama Raina tidak menjawab. Sampai kemudian, suara teriakan kencang terdengar dari kamar wanita itu. "Mama, kenapa, Mah?" tanya Raina khawatir sambil mengetuk pintu kamar ibunya yang terkunci dari dalam. "Diam, pergi sana. Dasar anak setan," teriak Mama Raina. Air mata lalu mengalir deras dari pipi Raina. Ibunya memang sudah lama mengalami masalah kejiwaan yang bisa kambuh apabila mengalami tekanan atau stres. Trauma dari ditinggalkan suaminya membuat Mama Raina sering berperang dengan penyakit mental yang dialaminya. Raina pun menangis sampai hari menjelang pagi. Matanya tampak sangat sembah. Namun ia memutuskan untuk tetap pergi ke sekolah. Sekalipun nantinya ia akan menjadi bahan ledekan murid-murid lain. "Cewek aneh itu kenapa lagi sih?" tanya Mary sinis pada Nova ketika Raina baru saja masuk ke dalam kelas. "Paling juga dia habis nangisin cowok." "Hahaha," sambung Nova sambil cekikikan. Raina menunduk lemah sambil duduk di kursinya. Ia lalu melirik Raka di sudut ruangan. Cowok itu masih sibuk dengan dirinya sendiri dan seperti mengabaikan kedatangan Raina, tidak seperti biasanya. Kemudian pada jam istirahat, Raina yang masih tetap sendirian tidak sengaja melihat Nova yang tiba-tiba saja mendekati Raka dan mengajak cowok itu bicara. "Ada apa?" kata Raka kuek. Nova tersenyum ke arah Raka sambil sesekali melirik ke arah Raina yang tengah berdiri di ujung koridor. "Gak apa-apa kok, gue cuma pengen ngobrol aja sama lo," jawab Nova kemudian. Raina refleks memalingkan wajahnya. Mungkin setelah ini Raka tidak akan pernah lagi mau mendekatinya seperti sebelumnya. Tidak ada yang bisa mengerti perasaan Raina kecuali Siska. Namun seharian itu Raina sama sekali belum melihat keberadaan Siska di sekolah. Raina mulai khawatir apakah sesuatu yang buruk terjadi pada sahabatnya itu. "Jangan bilang kalau lo lagi nungguin Siska kan?" kata seseorang yang ternyata Raka.